Sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Pelajarannya apa? Pelajarannya banyak, tapi saya mau garis bawahi satu. Lah kamu kalau ada masalah, nabimu mau buang. Kamu punya masalah, nabimu kamu singkirkan. Kamu punya masalah seperti nggak punya nabi. Sahabat ada masalah, punya nabi. Sahabat ada masalah, tahu punya rasul. Makanya yang ngomong sama nabinya, ngomong sama rasulnya. Nah kalau sudah jadi sahabatnya nabi, jadi temannya nabi SAW, kalau punya masalah, nabi selesaikan. Nah kenapa kita sekarang ada masalah nggak selesai-selesai, nggak pernah menjadikan nabi sebagai teman, nggak pernah menjadikan nabi sebagai sahabat. Beda dengan para kiai dan habib-habib tempo dulu. Habib dan kiai tempo dulu tuh tidak pernah mengajarkan pakailah pakaian dengan tangan kanan, melepas dengan tangan kiri, gak seperti itu. Tapi para habib dan para kiai ngajari pakailah pakaian, bayangkan gimana nabi pakai pakaian. Nabi kalau pakai pakaian tuh kamu bayangkan dulu. Nabi kalau pakai pakaian tangan kanan dulu. Kalau melepas tangan kirinya. Rasulullah SAW kalau pakai sandal kaki kanan. Kalau melepas kaki kiri. Bukan masalah kanan kirinya, tapi suruh bayangkan nabinya, suruh bayangkan rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita udah seperti itu, jalan kita bayangkan gimana Rasulullah pakai sandal. Kemudian jalan kita bayangkan bagaimana Rasulullah berjalan. Duduk kita bayangkan bagaimana Rasulullah dulu SAW. Maka kalau kita punya hajat ada masalah, tinggal ngomong, Kanjeng Nabi pengen beli rumah gak punya duit, ngomong. Kamu kira ini semua jadi begini karena saya punya duit? Enggak. Tapi gara-gara saya rajin ngomong, ya Rasulullah, cucumu yang agak nyebelin di Solo ini, banyak dosanya, banyak salahnya, punya utang banyak, punya hajat banyak. Please mintakan sama Allah, lunaskan. Mintakan sama Allah, selesaikan. Mintakan sama Allah. Nah kalau Jabir sahabat, Jabir itu sahabat, Nabi datang ngurusi, masa saya cucunya nggak diurusi? Nggak mungkin. Masa saya cucunya nggak diurusin? Nggak mungkin. Lantas bagaimana dengan Anda? Beb, saya bukan cucu Nabi. Tenang, Anda semua bisa jadi saudara Nabi Muhammad SAW. Rasul dalam hadis mengatakan, sungguh saya kangen sama saudara saya. Maka sahabat ngomong, ya Rasulullah, kan kami ada di sini, kami saudaramu. Kok dicari? Kenapa? Saya nggak cari kalian. Kalian sahabat saya, bukan saudara saya. Lantas siapa saudaramu ya Rasulullah SAW? Orang-orang yang lahir nanti belum pernah lihat saya, tapi percaya sama saya, iman sama saya, bahkan rela kehilangan harta dan keluarganya demi sekali melihat saya. Itulah saudara-saudara saya. Saya kangen pengen melihat beliau-beliau itu. Bayangkan, Nabi belum pernah ketemu kita, wujud kita belum ada, sudah dikangeni, dikangeni. Lah kalau kita sekarang bisa kangen sama Nabi dengan baca sholawat Barzanji, Maulid Diba, kemudian Burdah, Simtudurar dan semisalnya, kita sholawatan sama kangen, berarti kita jadi kelompok saudara Nabi Muhammad SAW. Dan saudara sama saudara itu pasti saling membela, pasti saling mendukung. Kalau udah begitu, kamu punya masalah, insya Allah nggak punya masalah. Saya punya masalah, insya Allah nggak punya masalah. Kenapa? Yang turun tangan langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menyelesaikan langsung Rasulullah SAW. Nah, biar Rasul mau turun tangan, biar Rasul mau menyelesaikan, saya kasih tip satu, gak usah banyak-banyak. Mau bu? Wani piro? Ya karena ini urusan masalah. Banyak orang zaman sekarang kan penuh masalah, bingung solusi. Gampang. Ilmunya orang tua. Pegang tasbih, baca nariyah 4.444 kali. Pegang tasbih, baca munjiah 1.000 kali. Solawat, pegang solawat. Solawatin masalahmu. Ada orang ngomong, Beb, ini kan urusan dunia. Masa sholawat dipakai urusan dunia? Loh kamu tuh masa urusan dunia mau pakai apa kalau nggak pakai takwa? Urusan dunia itu diraih dengan takwa. Kamu punya hajat pengen kabul harus doa. Doa nggak pakai sholawat nggak diterima sama Allah. Sehebat apapun orangnya doa nggak pakai sholawat nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun orangnya sholat nggak pakai sholawat nggak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun orang khutbah Jumat nggak pakai sholawat nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidupmu nggak ada sholawat nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kamu hanya ingat Allah nggak mau ingat Nabi Muhammad SAW, Islammu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum minta apapun suruh mengedepankan Allah Rasulullah, Allah Rasulullah. Dalam sholawat sudah ada semuanya. Allahumma sholli, Allahumma sholli. Sholawat itu nyebut Allah, nyebut Nabi Muhammad SAW. Nah setelah kita banyak sholawat, awali doa dengan sholawat, betul?
Setelah kita banyak sholawat baru ngomong, ya Allah ini loh hajat saya, ini loh masalah saya, selesai. Makanya orang dulu ngajari begitu. Cuman ibu-ibu pokil. Tahu pokil bu? Curang. Ya, merekayasa sholawat, kemudian mencurangi sholawat. Nariyah 4.444 kali dibaca berjamaah, satu orang ambil 5 jagung, 10 jagung. Saya nggak bicara fadilah, kalau fadilah luar biasa, fadilahnya luar biasa. Kemudian protes sama kiainya, sama habibnya, sama gurunya. Saya udah baca nariyah berjamaah, tapi hajat kok nggak kabul-kabul. Habibnya jawab kabul, cuman kabulnya juga berjamaah, jadi dicicil saudara-saudara. Kabulnya dicicil, diangsur. Kalau pengen kabulnya cespleng, ya kamu sisakan waktu khusus. Minta izin sama suamimu. Suami, kamu butuh mobil, butuh rumah, butuh hutang lunas. Iya, dah kamu urus anak-anak, aku izin ngurung diri di kamar 5 jam, jangan diganggu. Ngapain? Mau nariyah. Pegang tasbih, baca nariyah 4.444 kali. Setelah itu keluar ngomong sama suami, jangan kamu pikir lunas hutangmu. Niru Nabi tidur. Nabi tidur, dah silahkan pergi kerja, gak usah dipikir. Main-main sama anak, gak usah dipikir, lunas. Suaminya nanya, lunas piye? Duit gak ono, tenang, Nabi yang bereskan. Lah caranya piye? Ojo takok aku. Caranya gimana? Jangan tanya saya. Janji Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari arah yang gak pernah diduga. Itu kalau kita pegangan sholawat. Dan tidak mungkin sia-sia orang yang berpegang sholawat.